Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ceval Alfian Abu Bakar dengan NIM 62114120062. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi olahraga, yaitu bertemakan tentang sejarah komunikasi olahraga, tentang media, tujuan komunikasi olahraga, dan konsep dasar komunikasi olahraga. Lanjut, untuk sejarah sendiri, sejarah komunikasi olahraga sebenarnya sama dengan sejarah peradaban manusia, yaitu telah dimulai sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di muka bumi ini. Sekalipun demikian, hingga kini tidak ada dokumentasi menjelaskan bentuk dan corak komunikasi yang terjadi antara Adam dan Hawa pada saat itu, atau beberapa generasi setelahnya, baik dalam bentuk bahasa maupun lambang dan tanda-tanda yang dipakai berkomunikasi di antara mereka. Komunikasi pada mulanya hanya merupakan upaya atau cara manusia menyampaikan ide, gagasan, kemauan, hasrat, dan lain sebagainya. Upaya tersebut hanya supaya manusia bisa saling berhubungan pada waktu itu. Nah, pada waktu itu komunikasi tidak dianggap sebagai sesuatu yang harus diberi perhatian, dikaji, diinstrukturkan. Namun pada abad ke-5 sebelum Masehi di Yunani berkembang suatu ilmu yang mengkaji proses pernyataan antara manusia yang diberi nama retorika, yang berarti seni berpidato atau berargumentasi yang bersifat menggugah, atau seni yang menggunakan bahasa secara lancar untuk mempengaruhi dan mengajak. Retorika mendapat pembahasan khusus, bahkan beberapa pemikir itu menempatkan awal batasan komunikasi yang dapat kita terapkan adalah percakapan atau penyampaian gagasan antar manusia secara lisan dan bertatap muka, baik berupa pidato maupun diskusi, dengan tujuan mendidik, membagikan kepercayaan, dan menggerakkan perasaan orang lain. Komunikasi semakin zaman semakin berkembang, tidak hanya menyampaikan gagasan melalui lisan. Pada zaman Kekaisaran Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Akta Dirna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Jadi komunikasi yang awalnya hanya dari lisan sekarang menjadi tulisan dan berkembang seiringnya zaman seperti itu. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar peradaban, manusia juga berkembang dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain yang sekarang kita jumpai di masa yang saat ini gitu. Jadi komunikasi tidak hanya tentang lisan, bisa aja tulisan, media cetak, radio, film, televisi, dan sebagainya. Oke. Selanjutnya ada konsep dasar komunikasi, adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Adapun unsur-unsur komunikasi, yang pertama komunikator atau komunikator dan komunikan, satu kesatuan dalam konteks komunikasi atau dua arah antara yang menyampaikan dan yang mendengarkan. Kedua ada pesan dan media, berbagai macam pesan, verbal, non-verbal. Sedangkan media saluran yang dilalui seperti suara, penglihatan, sentuhan, dan sebagainya. Yang terakhir ada feedback, merupakan umpan balik dari penerima atau komunikan kepada komunikator yang berupa verbal maupun non-verbal. Umpan balik diperlukan untuk mengklarifikasi apakah pesan yang disampaikan komunikator telah dipersepsi sama oleh komunikasi informasi yang dikirim balik ke sumbernya. Umpan balik dapat berbentuk verbal maupun non-verbal. Jadi yang pertama ada komunikator komunikan yang menyampaikan dan mendengarkan. Yang kedua ada pesan dan media yang menulis atau yang menyampaikan. Yang ketiga ada umpan balik atau feedback dari pesan tersebut, dari komunikasi tersebut. Nah, tujuan komunikasi sendiri di sini adalah menciptakan pemahaman bersama atau mengubah persepsi atau menyamakan persepsi bahkan perilaku. Pada umumnya tujuan komunikasi antara lain yaitu yang pertama, menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu demi mencapai sebuah tujuan. Kedua, supaya gagasan dapat diterima orang lain. Ketiga, memberikan pemahaman kepada komunikan. Yang terakhir adalah memahami orang lain. Jadi dari komunikasi tersebut banyak tujuan yang dapat kita cermati, dan tujuan komunikasi sendiri secara simpelnya adalah menciptakan pemahaman yang bersama gitu dan menyamakan persepsi. Mungkin tentang komunikasi olahraga yaitu sejarah dan unsur komunikasi serta tujuan komunikasi. Demikian, mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Dari saya pamit, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.